Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iksan Saputra dengan NIM 180102547. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang bertema pengembangan media pembelajaran ICT berbasis PowerPoint dalam kurikulum 2013, muatan IPS, subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali. Di sini disusun penelitian proposal ini untuk saya memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang ada 3 poin yang bakalan kita bahas, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Dan yang kedua ada bab 2, yaitu kajian teori, yang dimana pertama yaitu kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga pertanyaan penelitian. Dan yang ketiga yaitu bab 3, ada metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, maka suatu negara akan membutuhkan adanya standar proses pendidikan dan kurikulum yang mampu mewadahi tuntutan kebutuhan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik peserta psikologis peserta didik. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dijelaskan bahwa secara prinsip kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang membagikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta kontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi serta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Pada kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pada proses pembelajaran, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mampu mencari, mengolah, mengonstruksikan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Konsep pembelajaran bergeser dari beri tahu oleh guru menjadi aktif mencari tahu dengan sendirinya. Pada proses pembelajaran, tentunya guru harus profesional dalam menyajikan materi yang akan disampaikan. Pada umumnya, guru melakukan berbagai kegiatan kelas dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai strategi pembelajaran dilakukan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran. Guru seringkali berfungsi sebagai motivator, pemberi informasi, pemimpin latihan, dan penguji. Strategi yang dipilih guru dipadukan dengan media yang dipersiapkan oleh guru berfungsi untuk mengantarkan peserta didik pada pencapaian pembelajaran di zaman yang semakin berkembang ini.
Seiringan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, tentunya akan diiringi pula dengan kemajuan teknologi, di mana teknologi sejatinya memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti salah satunya, yaitu dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan memiliki manfaat yang sangat penting. Manfaat yang didapat dengan kemajuan teknologi ini misalnya, mencari sumber materi lebih mudah karena informasi-informasi mudah didapatkan. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan merupakan suatu upaya untuk menjembatani kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaruan-pembaruan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas. Pembaruan dalam proses pembelajaran di kelas sangat diperlukan mengingat di zaman modern ini. Penggunaan information, communication, dan teknologi atau ICT begitu sangat dibutuhkan bagi guru dan peserta didik. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tadi, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada media yang digunakan dalam pembelajaran hanya berupa buku paket dan print gambar. Yang kedua, penggunaan media kurang menarik dan belum memberikan pengalaman langsung dan kurang sesuai dengan perkembangan siswa. Yang ketiga, perlunya perkembangan media baru yang harus dipersiapkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Dan yang keempat, belum tersedianya media PowerPoint sebagai media pembelajaran subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan selanjutnya ada pembatasan masalah, yang dimana peneliti membatasi penelitian berdasarkan identifikasi masalah agar masalah penelitian lebih spesifik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh media PowerPoint sebagai pengembangan media pembelajaran subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Selanjutnya, ada rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah yang telah dijabarkan tadi. Maka, rumusan masalah yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu ada media pembelajaran PowerPoint seperti apa yang dapat dan layak digunakan untuk subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali. Selanjutnya ada manfaat pengembangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan ini yaitu, pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca secara teoritis tentang pengaruh media PowerPoint interaktif untuk subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali. Dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa. Yang pertama, dengan adanya media PowerPoint interaktif, siswa dapat lebih tertarik, berminat, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya media PowerPoint interaktif, keaktifan siswa dan pemahaman tentang materi dapat meningkat sesuai dengan perkembangan dan pengalaman belajarnya. Dan yang ketiga, media PowerPoint interaktif memberikan pemahaman materi mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan di Indonesia dalam bentuk slide yang menarik dan ditambahkan video. Dan selanjutnya, bagi guru, dengan adanya media PowerPoint interaktif dapat membantu guru dalam mengembangkan materi terkait peristiwa penjajahan yang pernah dialami negara Indonesia. Dengan adanya media PowerPoint interaktif, guru lebih mudah menarik dan memfokuskan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dengan adanya media PowerPoint interaktif, guru lebih mudah membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Dan selanjutnya bagi sekolah, manfaat sarana pendidikan baru berupa media PowerPoint interaktif yang dapat digunakan untuk jenjang kelas dari mulai kelas awal sampai kelas lanjut dengan tetap membuat sesuai kemampuan dan tingkat berpikir siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yang dimana kajian teori. Yang pertama, kajian teori ialah media pembelajaran
Hakikat media pembelajaran. Kata media dalam media pembelajaran secara harfiah berarti pengantar atau perantara, sedangkan kata pembelajaran berarti suatu kondisi yang diciptakan untuk mendorong orang melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media sebagai wahana penyalur informasi belajar untuk mengkondisikan seorang agar belajar. Pada saat kegiatan proses belajar mengajar, bahwa ajar diperoleh melalui media. Menurut Kemp dan Dayton 1985, kontribusi media pembelajaran bahwasannya penyampaiannya pesan dalam pembelajaran dapat lebih menarik sebagai berikut. Itu yang pertama, ada pembelajaran lebih hidup dan ada interaksi dengan menerapkan teori belajar. Dan yang kedua, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Dan yang ketiga, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang keempat, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Dan yang kelima, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat ditingkatkan. Seperti ini di sini, jenis media pembelajarannya banyak cara diungkapkan untuk mengidentifikasi media serta mengklarifikasikan karakteristik fisik, sifat kompleksitas, ataupun klasifikasi menurut kontrol pada pemakaian. Namun demikian, secara umum media berisikan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bird, ada 7 klarifikasi media, yaitu yang pertama, media audiovisual gerak seperti film bersuara, pita video, film pada televisi, dan animasi. Dan yang kedua, media audiovisual diam seperti film rangkai suara, halaman suara, dan sound slide. Dan yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan jauh bersuara. Dan yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Yang kelima, media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, slide bisu. Dan yang keenam, media audio seperti radio, telepon, pita audio, media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Selanjutnya, ada kajian penelitian yang relevan, yaitu Maria Resti Andriani 2016. Judul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif melalui Pendekatan Saintifik untuk Pembelajaran Tematik Integratif Siswa Kelas 2 SD Negeri Bergas Kidul 03 Kabupaten Semarang. Hasil penelitian pada aspek materi dengan skor rata-rata 48 dengan persentase 96%, termasuk dalam kategori sangat baik. Serta hasil penelitian aspek pembelajaran diperoleh skor rata-rata 46 dengan persentase 92% dan termasuk dalam kategori sangat baik pula. Secara keseluruhan berdasarkan aspek materi, aspek media, dan aspek pembelajaran media, pembelajaran PowerPoint interaktif melalui pendekatan saintifik untuk pembelajaran tematik integratif siswa kelas 2 sekolah dasar dikatakan valid. Keaktifan media ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata skor hasil belajar siswa sebesar 80-34 dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 100%. Selanjutnya, ada kerangka berpikir yang dimana melalui analisis yang dilakukan menggunakan wawancara dan observasi di kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali. Didapatkan informasi bahwa guru harus menyiapkan media pembelajaran ICT yang dapat menarik perhatian dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti berusaha membantu mengembangkan media pembelajaran ICT berbasis PowerPoint yang mengacu kurikulum 2013. Media PowerPoint yang dibuat oleh peneliti yaitu subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran ICT berbasis PowerPoint dalam kurikulum 2013 muatan IPS subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobuali.
Subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan dipilih oleh peneliti karena mengajak siswa agar dapat mengenang peristiwa yang terjadi di masa penjajahan di Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yang dimana yaitu bagaimana langkah-langkah pembuatan media pembelajaran ICT berbasis PowerPoint pada subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobwali. Dan yang kedua, bagaimana kualitas ICT berbasis PowerPoint pada subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobwali menurut pakar kurikulum 2013. Dan selanjutnya, bagaimana kualitas ICT berbasis PowerPoint pada subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan untuk siswa kelas 5 SD Negeri 7 Tobwali menurut guru kelas 5 SD Negeri 7 Tobwali. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian, yang mana model pengembangan penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang dirancang untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk yang dihasilkan. Model dalam penelitian ini adalah model prosedural, yaitu model yang bersifat deskriptif dan menekankan pada langkah-langkah pengembangan produk. Berdasarkan teori dari Sugiono, langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk meliputi tahap potensi adalah masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Selanjutnya ada prosedur pengembangannya. Prosedur pengembangan penelitian ini menghasilkan produk final berupa pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif dalam kurikulum 2013. Sugiono menyebutkan langkah-langkah metode Research and Development atau R&D ini, yaitu yang pertama ada potensi dan masalah, kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi desain, yang kelima revisi desain, dan yang keenam uji coba produk, yang ketujuh revisi produk, yang kedelapan uji coba pemakaian, yang sembilan revisi produk, dan kesepuluh produksi massal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.